Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabar yang begitu mengejutkan bahwa kader Nasdem merapat ke Partai Gajah. Wah, kabarnya ini Ahmad Ali begitu kan ya menjabat jabat ketua harian dan Rusdi masih menjadi waketum di situ. Nah, artinya secara tidak langsung apakah ini boyongan semua begitu kan kader-kader Partai Nasdem? Apakah kader Nasdem selama ini ada nuansa-nuansa konflik internal atau bagaimana? Atau jangan-jangan ya ada yang dibidik oleh KPK? Ngeri kan? Ngeri. Bahkan tidak hanya itu begitu kan ya. Lucunya ini begitu ya. Ya. Ketika Ahmad Ali mengatakan begitu kan untuk tetap menjaga Pak Jokowi ya, tetap mengintrusikan tetap menjaga Pak Jokowi dan sebagainya. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian aneh begitu. Akan ada prosesi penyematan simbolis PIN oleh Ketua Umum kepada beberapa perwakilan pengurus. Kepada nama-nama yang disebutkan dimohon untuk maju ke depan. Kepada yang pertama, Ketua Harian Bapak Ahmad Ali. Yang kedua, kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bapak Zohir Farizi. Yang ketiga, kepada Ketua Dewan Pakar Bapak Suni Tanuwijaya. Yang keempat, Ketua Mahkamah Partai Bapak Nasrullah. Kepada Wakil Ketua Umum Ibu Isyana Bagus Oka. Yang keenam, Kepala Sekolah Partai Ibu Astrid Widayani. Yang terakhir, Ketua Bidang Kesejahteraan dan Konservasi Satwa Ibu Francine Wijoyo. Kepada Ketua Umum PSI, kami persilahkan untuk menyematkan PIN secara simbolik satu persatu. Dan seluruh pengurus dimohon untuk menyematkan PIN-nya secara mandiri. Terima kasih. Apakah nanti tidak dicap sebagai pengkhianatan? Apakah nanti tidak dicap sebagai orang yang lompat sana lompat sini begitu kan? Apakah karena jangan-jangan gagal untuk menjadi calon legislatif begitu kan ya? Tiba-tiba loncat sana loncat sini. Apakah posisi di Partai Nasdem selama ini begitu kan ya? Posisinya Ahmad Ali hanya itu-itu aja? Ngeri bos. Sekarang sudah lompat ke Partai Gajah. Hitung-hitungannya begitu kan ya? Kalau KPK ya yang kemarin banyak yang kemudian mengatakan menyita uang begitu kan ya, menyita uang yang terhadap penggeledahan rumah Ahmad Ali dari Partai Nasdem ini kan menandakan bahwa wah ada apa kok tiba-tiba loncat sana loncat sini begitu kan ya. Ada yang mengatakan jangan-jangan ini ketakutan. Tapi ya itulah politik begitu. Itulah politik bagi kami sah-sah aja begitu kan. Mau lompat sana lompat sini ya terserah, tidak ada masalah. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya ya karakter, yang namanya lompat sana lompat sini biasanya kelihatan begitu. Kelihatan. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan muncul. Wah, kenapa kok bisa lompat ke Partai Gajah? Ada apa? Ini masih bertanya-tanya begitu. Nah, setelah Pak Kaisang ini memberikan tanda bahwa Ahmad Ali ini sudah dilantik begitu kan ya.
untuk gabung kepada PSI, nampaknya komentar dari Partai Nasdem ini banyak sekali. Ada yang mengatakan oke, nggak ada masalah gabung kepada PSI dan sebagainya begitu. Artinya ya masih membela junjungannya, yaitu adalah Jokowi. Dan tidak hanya itu, dalam pelantikan ini begitu kan ya. Dalam pelantikan pengurus ini juga yang namanya J begitu kan ya, sudah jelas begitu kan, fotonya sudah J seperti itu ya, Jokowi begitu kan ya, fotonya sudah mirip Jokowi begitu, dilantik sebagai penasehatnya. Kenapa kok disembunyikan, Bang? Ya nggak tahu. Apakah masih takut kepada yang di parlemen atau bagaimana begitu kan? Apakah masih nuansa-nuansa bermanuvernya sangat tinggi? Ngeri, Bos. Ya, ngeri. Beberapa bulan yang lalu rumah rumah Ahmad Ali ini ya sebenarnya sudah digeledah KPK begitu. Dan menyita uang banyak. Ada apa di balik ini semua? Ini kan muncul derasi-derasi di berbagai media sosial. Bagaimana dengan hati seorang Surya Paloh yang dibesarkan oleh Pak Surya Paloh semuanya begitu. Dan pada akhirnya buyar begitu satu persatu. Nah, inilah muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang ya kalau toh pada hakikatnya Ahmad Ali gabung kepada PSI begitu. Kenapa tidak Partai Gerindra sekalipun? Kenapa tidak ya PDIP sekalipun, Partai Demokrat sekalipun dan sebagainya begitu kan. Ya partai-partai besar. Kalau partai PSI ini belum tentu nanti di parlemen lolos. Ya, belum tentu, Bos. Kenapa tidak langsung kepada Partai Gerindra? Itu kan bagus begitu. Lebih dekat dengan kekuasaan atau Presiden Prabowo. Tapi ternyata kekuatan dari Jokowi ini mulai muncul begitu kan ya. Kekuatan-kekuatan dari seorang Jokowi itu begitu. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa kekuatan Jokowi selama ini masih ada rasa-rasa yang kemudian kata netizen sekarang begitu kan ya. Kata netizen sekarang ya mungkin kekuatan Jokowi masih ada begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu ya, siluet hitam inisial J yang dilantik jadi ketua Dewan Pembina PSI. Siapa mereka kalau bukan J itu adalah seorang Jokowi begitu kan. Misalnya begitu kan, misalnya. Tadi Mas Ketum pesan nanti berdirinya bareng aja ke depan. Nanti ada yang berdirinya terlalu lama karena pengurusnya lumayan banyak. Nanti bareng aja setelah dibacakan semua nanti baru kita maju ke depan. Dewan Pembina, Ketua yang terhormat Bapak J. Saya diperintahkan oleh Mas Ketum. Siapa nama J ini beliau nanti yang jelaskan. Sekretaris Grace Natali Luisa. Anggota Kaisang Pangarep. Anggota Raja Juliantoni. Anggota Christian Widodo. Mahkamah Partai. Ketua Nasrullah. Sekretaris Agus Mulyono Herlambang. Anggota Antoni Winza Prabowo. Ya karena kita tidak tahu siapa dia begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami J itu ya karena memang siluetnya memang seperti itu begitu kan ya, pasti Jokowi begitu kan. Ya siapa lagi kalau bukan Jokowi dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa Dewan Penasehatnya itu kalau dugaan saya itu adalah Jokowi, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi relawan-relawan dari Jokowi gabung kepada PSI itu sendiri. Mulai Projo, siapapun begitu, mungkin bisa saja begitu. Nah, dalam pelantikan ini ya Bapak J jadi ketua Dewan Pembina. Nah, saya mengira bahwa pembina yang menjadi ketua pembina di situ mungkin adalah seorang Jokowi dan sebagainya. Coba kita lihat saja. Dari beberapa yang terhormat Bapak J, itu adalah Jokowi dari foto-fotonya. Siluetnya memang kayak gitu, begitu kan. Ini kan menandakan bahwa ada hal yang kemudian yang disembunyikan dalam partai PS ini. Ya, hati-hati betul ini. Ya, istana itu hati-hati betul. Jangan-jangan ada nuansa-nuansa di mana orang-orang akan bermanuver sana sini begitu kan. Jelas, Partai Golkar mungkin tidak akan mempertahankan bagaimana sosok Gibran.
Kenapa kok seperti itu, Bang? Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Ya padahal ini sudah Partai Golkar sudah gembar-gembor sana sini untuk merekrut Jokowi begitu. Tapi nyatanya ya sampai hari ini belum ada di situ begitu. Nah, dengan adanya elit partai Nasdem ini yang dikabarkan bakal berpindah haluan ke Partai Solidaritas Indonesia, 2 orang kader partai besutan Surya Paloh yang disebut akan bergabung ya dengan PSI ya. Yang pertama adalah Ahmad Ali ya, dan kemudian Rusdi Masih begitu kan ya, dan keduanya tersebut ya bakal sudah dilantik begitu kan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Putra Bungsu Jokowi itu, yaitu adalah Partai Gajah begitu kan. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Nah, 2 orang inilah yang kemudian menjadi resmi begitu kan ya. Ahmad Ali ini dilantik jadi ketua harian DPP PSI. Terus kemudian juga bagaimana dengan Partai Nasdem begitu. Nah, dengan Partai Nasdem kabarnya begitu kan ya, ketika saya melihat dari beberapa berita yang muncul begitu kan, dia senang katanya. Ya, ini Nasdem senang Ahmad Ali ya, Bastari Barus gabung PSI ya, Ungkit gagal nyalek. Apakah karena jangan-jangan gagal nyalek atau bagaimana? Atau sudah kecewa kepada Partai Nasdem? Aduh, ini ngeri, Bos. Ya ngeri. Pasti akan muncul nanti suatu pengkhianatan, suatu apa dan sebagainya. Kan pasti muncul narasi-narasi itu begitu. Kenapa, Bang? Ya, karena kita tahu bahwa di negara kita masih menjadi budaya begitu kan. Lompat sana, lompat sini nggak ada masalah begitu bagi kami. Tapi banyak yang sekarang sudah muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, manuver Ahmad Ali ke PSI ini ya ada yang mencurigai. Loncatan dari partai papan tengah ya ke partai PSI begitu, ke Partai Gajah ini begitu kan ya. Bahkan kepercayaannya Surya Paloh dan dekat dengan Anies Baswedan ini tiba-tiba putar haluan dan sebagainya. Apakah jangan-jangan seperti itu? Apakah Surya Paloh mempertahankan bagaimana loyalitas Anies Baswedan? Nah, pasti ini kan muncul gara-gara Anies ini. Pasti muncul gara-gara Anies ini begitu kan ya. Ahmad Ali nanti keluar dari Partai Nasdem. Tunggu dulu, Bro ya. Loncat sana, loncat sini, balik sana, loncat lagi begitu. Hal yang wajar dalam dunia politik begitu kan. Tapi karakter dari loncat sana loncat sini dicap sebuah pengkhianatan yang sangat luar biasa begitu. Kenapa? Konsistensi untuk membangun partai itu hanya ya dijadikan sebagai tumpangan atau kendaraan menuju politik. Ada kepentingan-kepentingan politik dan pada akhirnya begitu kan. Ambisi itulah yang kemudian ya ada loncat sana loncat sini begitu kan. Coba kalau soal kepentingan politik begitu kan ya. Semua orang di politik, di partai punya kepentingan. Akankah kita ketika tidak punya jabatan, akankah dia ngambek loncat sana loncat sini? Belum tentu juga. Ada yang kemudian menjadi pengkhianat yang sangat luar biasa. Ya biasa. Dalam hal itu biasa begitu kan ya. Hal yang biasa bagi kami adalah ya kasihan banget ya Pak Surya Paloh sudah memberikan jabatan yang sangat luar biasa kepada Ahmad Ali, tapi nggak tahu pasti ini kenapa kok tiba-tiba loncat sana loncat sini begitu kan. Nggak tahu lagi ke partai PSI ada apa. Nah, dari statement-statement inilah muncul narasi-narasi begitu kan bahwa Ahmad Ali begitu menginstruksikan semua kader PSI yang harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini katanya begitu kan ya, Pak Jokowi dianggap dikuyuh-kuyuh. Tidak ada kader PSI yang berbicara. Semuanya takut, semuanya diam katanya begitu kan. Kata Ahmad Ali di situ begitu. Ya, inilah PD sekarang ini PD Ahmad Ali begitu kan ya. Ada jiwa yang kemudian seolah-olah didukung oleh mereka begitu. Siapa lagi kalau bukan ya pendukung-pendukung dan relawan-relawan Jokowi. Bagaimana dengan lantas dengan kader-kader yang partai-partai yang lain begitu. Seperti Golkar. Seperti
Demokrat dan sebagainya begitu kan, nggak tahu lagi ini gimana begitu. Artinya secara tidak langsung ya sangat prihatin sekali begitu. Saya kira kalau sudah loncat sana loncat sini begitu kan, maka ini akan membuat Nasdem akan membuat pernyataan mestinya tidak mungkin ya dirangkap satu orang partai PSI lalu kemudian Partai Nasdem dan sebagainya, salah satunya pasti dipecat siapa mereka begitu. Tapi dengan adanya seperti ini justru masyarakat melihat begitu kan apa yang disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia ini Ahmad Ali ini meminta para kader-kadernya untuk selalu tetap menjaga Jokowi. Selama ini kabarnya Jokowi dikuya-kuya. Dikuyu-kuyu begitu kan ya. Terlebih dalam soal ijazah yang kemudian dikritik habis-habisan ya. Nah, Ahmad Ali ini begitu kan ya, menurut Ahmad Ali ini ke depan kejadian serupa tidak boleh terulang kembali katanya. Ya, PSI harus menjaga kedua tokoh bangsa. Tapi kasihan banget menurut saya begitu kan ya. Kenapa Ahmad Ali kok berbicara seperti itu begitu kan di depan para kader-kader PSI yang selama ini kader-kader PSI menunggu jabatan-jabatan yang pos-pos tertentu begitu kan. Tiba-tiba Ahmad Ali tidak menjadi kader PSI, tiba-tiba masuk ke kader PSI, tiba-tiba menjadi pengurus yang sangat tinggi. Bang, saya yakin PSI banyak yang kecewa nantinya begitu. Ya kita tunggu saja apakah ada sebuah kecewaan yang sangat luar biasa atau bagaimana. Ngeri kan pada akhirnya bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi banyak yang kemudian berbicara begitu kan ya. Nampaknya begitu, dampaknya dengan adanya seperti ini masyarakat masih melihat bahwa kenapa kok Ali lompat sana lompat sini begitu kan. Ada apa kok tiba-tiba tokoh penting dari Nasdem ini ya loncat kepada PSI. Nggak main-main loh. Pindah ke PSI ini Ahmad Ali ini ya yang ketua harian ya dan Rusdi masih menjadi ketua umum di situ, wakil ketua umum di situ ya. Bergabungnya mereka tentunya karena ada kepentingan ya dan keuntungan. Ya pasti seperti itu. Kenapa? Karena di beberapa partai semuanya pasti ada kepentingan dan keuntungan. Dugaannya kan masih seperti itu betul. Orang berpolitik itu kan mereka bisa bekerja sama, berkoalisi ya karena ada kepentingan dan keuntungan. Kata netizen begitu kan ya. Cobaan Partai Nasdem ini sangat luar biasa. Atau jangan-jangan gelisah karena ada Anies Baswedan yang digembar-gemborkan masih menjadi calon presiden. Jadi bagi kami ini begitu kan biasa dalam dunia politik. Tidak ada yang kemudian diperdebatkan bahwa harus seperti ini, harus seperti itu dan sebagainya. Jadi banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan wah kenapa kok pada PSI? Bukankah PSI selama ini begitu kan ya partai yang tidak lolos di parlemen walaupun punya ciri khas yang sudah dirubah oleh Kaisang ya tetap itu aja partai PSI dan sebagainya begitu kan. Jadi secara tidak langsung ini kan menandakan bahwa ada apa di balik ini semua. Nah, setelah setelah ditelusuri begitu kan ya, ternyata caleg gagal punya kasus di KPK. Benar nggak seperti itu? Nih, kader Nasdem Ahmad Ali cari aman dengan ngurus PSI ya. Apakah seperti ini? Ini saya kutip dari komentar netizen. Coba kita rangkum begitu kan ya. Resmi gabung PSI ex-waketum Partai Nasdem Ahmad Ali duduk bersebelahan dengan Kaisang. Woi. Bersebelahan langsung dengan ketua umumnya. Bayangkan, ya kalau dengan Surya Paloh kan masih ada orang-orang petinggi-petinggi yang lainnya begitu. Jadi ini apakah kalau punya kasus di KPK aman-aman aja? Belum tentu begitu. Tidak ada intervensi begitu kan ya. Walaupun masih ya terkesan orang-orang Mulyono dan sebagainya ini. KPK sita uang 3,49 miliar usai geledah rumah Ali ya, rumah politisi Nasdem Ahmad Ali. Bayangkan 3,49 miliar. Kasus apa ini? Coba kita lihat saja ya. KPK geledah rumah Ahmad Ali, 8 mobil kabarnya ikut diamankan. Nasdem senang Ahmad Ali Bastari ya Bastari Barus gabung kepada PSI dan sebagainya. Nah, ada apa di balik ini semua begitu? Ya kalau toh pada akhirnya ada penggeledahan yang kemudian terjadi beberapa bulan yang lalu. Kasus apa? Atau jangan-jangan ini biar aman atau bagaimana begitu? Ya saya kira ini banyak persoalan-persoalan yang harus kita sampaikan begitu kan. Jadi
KPK ini kabarnya telah menggeledah rumah politikus Nasdem Ahmad Ali begitu kan ya, terkait kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari ya. Dan di situ adalah menyita uang begitu kan, dan tas dan jam, bahkan informasinya sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen-dokumen barang bukti secara elektronik ya. Dia belum menjelaskan berapa jumlah uang yang disita ya, juga Tessa juga belum mengungkapkan ya merek tas apa dan jam apa yang disita. Nah, Tessa ini hanya mengatakan bahwa uang yang disita ya terdiri dari rupiah dengan mata uang asing. Nah, lokasi penggeledahannya berada di kawasan Jakarta Barat. Bayangkan, apakah Partai Nasdem tidak mau melindungi itu begitu? Tiba-tiba mau loncat sana, loncat sini. Banyak dugaan-dugaan yang muncul narasi-narasi itu. Ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya, bos. Nah, dalam ungkapan KPK ini juga membenarkan ada kegiatan penggeledahan ya di rumah Ahmad Ali begitu kan ya. Bahkan KPK mengatakan dilakukan di kediaman politikus Partai Nasdem ini. Sebagai informasi, Rita awalnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Wah, ini ngeri sedap ya. Nah, pada 2018 begitu kabarnya begitu kan ya, Rita ini divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan Rita ini juga dihukum membayar denda 600 juta, bahkan ya subsidiar 6 bulan kurungan ya, dan pencabutan hak politik ya selama 5 tahun. Nah, hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi 110 miliar terkait dengan perizinan. Wah. Dan kemudian yang digeledah di situ adalah rumah Ahmad Ali begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya, bos. Ada apa kok digeledah? Itu kan yang menjadi pertanyaan besar. Jadi saya kira hal-hal yang kemudian muncul di berbagai media sosial ini kan bagian dari masyarakat yang kemudian berspekulasi panjang begitu kan ya. Ada dugaan sana sini, ada dugaan sana sini, banyak komentar-komentar netizen pada akhirnya. Salah satu yang kemudian menjadi komentar netizen, coba kita baca ini ya. Salah satunya adalah ini Ali, ini yang rumahnya digeledah KPK. Kok nggak ada kelanjutannya? Ya kita tunggu saja begitu kan. Tunggu saja. Ini kan sudah teriak-teriak Jokowi begitu kan. Ini nggak usah sok main rahasia kan. Itu udah jelas ya, sudah jelas ya. Sudah jelas Jeffrey Giovanni bukan Mulyono. Mulyono nggak mungkin mau masuk struktur, dia akan memilih di luar struktur. Iya, tapi kan wajah-wajah mereka siapa kalau bukan Jokowi? Kan itu kan menjadi pertanyaan besar ketika siluet hitam inisial J ini begitu kan ya. Mengapa penyebutan namanya harus menggunakan C? Siapa si foto itu ditampilkan sulit? Ini malah jadi apa? Ini komentar dari netizen begitu. Jadi artinya yang menjadi dewan penasehat ini apakah Jokowi atau tidak begitu kan? Atau siapa begitu? Nah, ini masih menjadi duga. Kalau saya pribadi menduga itu adalah Jokowi begitu kan? Ya nggak tahu lagi. Karena dari raut wajah yang kemudian muncul begitu kan ya. Ya saya menduga itu adalah Jokowi begitu. Ya kalau yang lainnya silakan begitu menganalisa begitu. Tapi yang terpenting adalah bagi kami, siapapun orangnya yang kemudian masuk kepada partai PS ini, orang-orang akan melihat bahwa apakah nanti begitu kan Ahmad Ali dengan adanya Ahmad Ali akan PS ini akan lolos atau tidak, atau masih menggema soal bagaimana Jokowi. Padahal Jokowi ini masih lemah begitu kan. Jokowi ini kekuatannya sudah lemah dan sebagainya begitu. Jadi ya semakin hancur ini. Ahmad Ali ini semakin karirnya semakin ya masih jadi lompat sana lompat sini begitu kan ya. Maka orang-orang akan melihat nantinya begitu kan ya. Bahkan ex-politikus Nasdem ini begitu kan ya, Ahmad Ali dan Bastari Barus resmi dilantik ya dalam struktur pengurusan partai PS ini. Dan bahkan ya Hermawi menyebutkan bahwa kader Nasdem diberi kepercayaan ya di partai lain, menandakan kaderisasi yang mumpuni, yang mempunyai ya, yang menyebutkan Nasdem diakui kaderisasinya oleh partai yang tidak lolos parlemen. Ini kan menandakan kalau toh pada hakikatnya dapat tugas di partai lain, ya bahasanya dirubah lah bang. Itu kan terlalu harus dan terlalu, ya menurut saya pribadi masyarakat tidak bodoh sekarang ini bang. Ya,
Kalau sudah dapat tugas pengurus dari partai lain, apakah apakah Partai Nasdem akan memecat si Ali ini begitu? Apakah mau dipecat? Ya, kita tunggu saja. Dipecatnya gimana nanti? Ngeri nih. Ya, Pak Surya Paloh ditikung begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.